Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kelistrikan atau pengapian pada sepeda motor. Di sini saya hanya berbagi ilmu guys, bukan maksud menggurui atau apapun itu. Cuma saya sebagai pelajar SMK ingin berbagi ilmu yang telah saya peroleh dari pengalaman dan pelajaran saya selama berpendidikan di SMK dengan jurusan otomotif. Oke. Di sini kita akan khususnya membahas pengapian pada sepeda motor, terutama ini membahas motor Honda dulu ya. Honda Beat misalkan. Listrikan itu dari mana asalnya guys? Nah ya, itu dari spool. Nah, ini anggap saja kumparan spool guys. Nah, spool ini berdampingan dengan magnet. Dan di atas dari magnet ada yaitu namanya pulsar. Ini anggaplah tunjulan magnet ya guys. Dan di sini ada pulsar. Di sini kita khususnya membahas pengapian ya guys. Pada spool biasanya terdapat dua kabel untuk motor Honda Beat. Spoolnya berwarna kabel putih dan yang satunya berwarna kabel kuning. Lalu biasanya kabel pada pulsar ada yang berwarna biru. Nah, tiga kabel ini masuk pada satu soket. Nah, ini anggap saja kabel putih ya guys. Dan ini kuning. Biru. Kabel putih fungsinya untuk apa? Untuk pengisian. Kabel kuning sebagai penerangan atau lampu. Biru yaitu pulsar. Nah, ini kabel-kabel dari spool ya guys. Dan ini akan masuk ke kiprok. Ini adalah spool dan kiprok. Nah, untuk di kiprok biasanya ada 4 dudukan kabel, yaitu untuk putih ini begini ya guys. Putih biasanya masuk di sini, kuning di sini, anggap saja begitu dulu ya guys. Dan di sini pulsar.
satunya ini untuk apa? Nah, kabel yang satu ini akan terisi oleh kabel merah. Kabel merah ini apa? Nah, kabel merah ini yaitu meneruskan ini kan putih dari spool sebagai pengisian masuk ke kiprok. Yang di sini tadi arusnya AC masuk ke kiprok, dikeluarkan dari kabel merah hingga menjadi arusnya DC, dari AC menjadi DC. Nah, jadi pada kabel merah ini arus DC ditujukan untuk pengisian baterai. Nah, sorry guys, ternyata pulser ini saya lupa. Pulser itu langsung ke CDA, nanti saya jelaskan. Ini biasanya kabel untuk pengisian baterai itu bercabang menuju kontak. Di sini kunci kontak. Setelah ini, keluaran dari kunci kontak masuk ke CDI. Nah, CDI ini untuk pulser ini larinya ke CDI langsung. Kabel yang satu di sini itu adalah ground atau kontak badan. Nah, sorry ya guys, jadi pulser ini langsung setelah dari shortcut dia tidak ke kiprok, dia langsung menuju CDI. Nanti saya jelaskan fungsinya pulser ini. Setelah arus dari kiprok menuju baterai, menuju kontak, masuk ke CDI, dia akan disalurkan lagi ke coil. Dan coil ini berhubungan dengan busi, itu untuk memercikan bunga api di ruang bakar. Nah, ini jadi, nah ini baterai ini udah tahu lah guys, ini ke kontak badan, ke ground. Nah, jadi ini maaf ya guys, gambarnya kurang baik. Ini kan setelah ini magnet berputar akan menghasilkan tenaga, kabel putih akan masuk ke kiprok, dan kiprok mengeluarkan arus DC menuju baterai, menuju kontak, menuju ke CDI. Nah, dia tidak langsung, setelah masuk ke CDI tidak langsung dikeluarkan ke sini,
tidak langsung dikeluarkan ke koil. Kenapa? Karena dia harus menunggu perintah dari pulser. Pulser ini yang kecil itu guys, kecil, biasanya di atas magnet. Nah, dia akan bertemu dengan tonjolan magnet untuk memberitahukan bahwa posisi piston sudah mendekati TMA. TMA itu titik mati atas. Nah, pulser itu langsung ke CDI. Kenapa pulser ini tahu bahwa piston di TMA? Nah, itu karena dia bertemu tonjolan ini tadi, tonjolan pada magnet. Tonjolan pada magnet akan memberitahukan bahwa piston sudah mendekati titik TMA, dan sinyal itu dikirimkan melalui pulser ke CDI, sehingga CDI memerintahkan untuk memercikan api. Nah, api yang dipercikan tadi ya dari ini tadi, dari kunci kontak, dari kiprok. Nah, ini dia ditampung dulu menunggu sinyal dari pulser. Langsung setelah pulser mengirim sinyal, bunga api dipercikan, terjadilah pembakaran. Nah, mungkin itu dulu ya guys. Mohon maaf atas mungkin ada kekurangan dalam penjelasan, dan mungkin juga gambarnya ya beginilah ya, namanya kita juga sama-sama belajar kan. Semoga ilmu ini bisa menjadikan manfaat untuk kalian yang masih belajar tentang pengapian. Saya juga bukan ahli di sini, saya juga masih belajar. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya bagikan untuk hari ini. Atas kalau ada yang kurang paham bisa tulis di kolom komentar. Sudah, saya sudahi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.